Vivi Yuliana Tanoto dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Vivi Yuliana Tanoto dari kelompok 4 dengan MPN terakhir 070. Pengertian diksi menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Pengertian diksi menurut para ahli. Menurut Goris Keraf, diksi dibagi menjadi dua, yaitu pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Kedua, Goris Keraf mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikan. Selain itu, diksi juga dapat berupa kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan nilai, situasi yang dimiliki oleh kelompok pendengar, pembaca, dan masyarakat. Menurut Susilo Mansuruddin, diksi adalah pemilihan kata. Menurut Susilo Mansuruddin, pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Pemilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran yang berbeda dari penulis ke pembaca. Menurut Andre menjelaskan bahwa diksi ialah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola kalimat. Perkenalkan, nama saya Firly Aulia dengan NPM 2211031097. Saya dari kelompok 4. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firly Aulia dengan NPM 2211031097. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu ciri-ciri diksi. Diksi mempunyai 3 ciri-ciri, di antaranya 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. 2. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa, makna kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. 3. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut dengan jaring kata yang jelas. Halo semuanya, nama saya Diva Salsabila dengan nomor NPM 2211031108. Saya dari kelompok 4A. Di sini saya akan memaparkan materi fungsi diksi. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi diksi. Fungsi-fungsi diksi yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif.
Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar tercipta suatu komunikasi yang efisien serta efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Penggunaan diksi yang selaras dan tepat membantu membangun imajinasi dari para pembaca dan pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Yang keempat, sebagai hiburan. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca maupun pendengarnya. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan dan ekspresi dalam sebuah karya sastra. Perkenalkan, nama saya Putri Halimah Sujadia dengan NPM 2211131098 dari kelompok 4A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis diksi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Penggunaan diksi sinonim bertujuan untuk membuat apa yang dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Berikut ini beberapa contoh diksi berdasarkan leksikal sinonim. Yang pertama, Dini menjadi anak yang paling pandai di kelas karena rajin belajar. Yang kedua, Dini menjadi anak yang paling pintar di kelas karena giat belajar. Kedua kalimat tersebut menggunakan kata atau diksi yang berbeda pada pilihan kata pandai dan rajin. Namun, keduanya tetap memiliki makna dan pemahaman yang sama meskipun diganti dengan kata pintar dan giat. Jenis diksi yang kedua adalah antonim. Antonim adalah pemilihan diksi atau kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contohnya besar berlawanan dengan kecil. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang ketiga adalah homonim. Homonim merupakan pemilihan diksi yang memiliki pelafalan dan ejaan sama tetapi artinya berbeda satu sama lain. Contohnya hak. Yang pertama, karena tidak terbiasa menggunakan high heels, Anita terpeleset dan hak sepatunya patah. Hak di sini bermakna bagian dari sepatu. Contoh yang kedua yaitu bulan. Bulan Februari aku akan menikah. Bulan yang dimaksud dalam contoh ini adalah periode dalam kalender. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang keempat adalah homofon. Homofon adalah pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda, tetapi pelafalannya sama. Homofon memiliki arti dan ejaan yang berbeda, tetapi pelafalannya terdengar mirip. Contohnya bank dalam arti lembaga keuangan dan bank dalam panggilan kakak laki-laki. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang kelima adalah homograf. Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda, namun memiliki ejaan yang sama. Contoh dari homograf dalam kalimat tahu dalam arti makanan dan tahu dalam arti mengerti. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang keenam adalah polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Contoh dari polisemi dalam kalimat bunga yaitu seseorang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Selanjutnya, Dinda adalah bunga desa yang diincar oleh banyak pria. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang ketujuh adalah hipernim. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup
makna dari kata lain. Contoh dari hipernim dalam kalimat ikan, yaitu ibu membeli ikan di pasar. Kata ikan merupakan hipernim dari gurame, nila, koi, lele, dan lainnya. Jenis diksi berdasarkan leksikal yang ke-8 adalah hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Contoh dari hiponim dalam kalimat, pada Olimpiade Matematika, nanti Diva akan bertanding dengan lawannya yang berasal dari Jakarta, Lampung, Bali, dan Jawa Barat. Kata yang bercetak miring merupakan hiponim dari provinsi. Perkenalkan, nama saya Katarina Danangraini dengan NPM 2211031007 dari kelompok 4A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis diksi yang bermakna konotatif. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis diksi bermakna denotatif dan jenis diksi bermakna konotatif. Jenis diksi bermakna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari satu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Diksi dengan makna denotatif memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki makna yang lugas karena bersifat liberal dan biasanya hasil dari observasi dari panca indera manusia seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan bahkan pengalaman fisik seseorang. Contoh dari diksi bermakna denotatif ini, yang pertama, jerawat dapat disebabkan oleh sebum. Contoh yang kedua, gajah memiliki tubuh yang besar dibandingkan hewan lainnya. Contoh yang ketiga, Ari bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya. Selanjutnya, diksi yang bermakna konotatif. Jenis diksi bermakna konotatif adalah diksi dengan kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Makna konotatif juga bisa diartikan sebagai makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Diksi dengan makna konotatif ini dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Meskipun begitu, makna dari diksi ini juga akan berubah seiring dengan perubahan nilai dan norma masyarakat. Berikut ini contoh diksi bermakna konotatif. Contoh yang pertama, Melinda adalah anak emas. Anak emas memiliki arti anak kesayangan. Contoh yang kedua, rumah Budi hangus dilalap sejago merah. Sejago merah memiliki arti api. Contoh yang ketiga, Rudi sangat lihai menunggangi kuda besi. Kuda besi memiliki arti motor balap. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farhan Abdul Ghani dengan NPM 2211031100. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari denotatif beserta contohnya. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai denotatif. Denotatif adalah makna yang tidak menggunakan pikiran dan perasaan tertentu. Denotatif lebih mengarah pada objektivitas, itu artinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan pasti apa adanya. Berikut adalah contoh kalimat denotatif. Kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Kambing hitam bermakna sebenarnya, yaitu kambing tersebut memang benar-benar berwarna hitam. Bukan kalimat kambing hitam yang memiliki makna seseorang yang disalahkan atas sesuatu yang dimana sebenarnya orang tersebut tidak bersalah. Contoh kalimat selanjutnya adalah Bapak mendapat meja hijau gratis saat membeli beberapa barang elektronik. Kalimat meja hijau memiliki makna sebenarnya, yaitu meja tersebut memang benar-benar berwarna hijau. Bukan kalimat meja hijau yang memiliki makna pengadilan.
pengertian kata baku. Menurut KBBI, baku merupakan tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Dalam konteks bahasa, kata baku bisa diartikan sebagai tolak ukur kata yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar di Indonesia. Standar yang dimaksud ialah mengacu kepada KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat POEB. Ciri-ciri bahasa baku memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, tidak berpengaruh bahasa daerah. Contoh baku saya, tidak baku gue. Merasa, ayah, bokap, dimantapin. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh baku banyak guru, tidak baku banyak guru-guru. Itu benar, itu adalah benar, kesempatan lain landing sepatan. Bukan meragukan ragam bahasa percakapan. Contoh baku bagaimana, tidak baku gimana, begitu, gitu, tidak, enggak, menelpon. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Contoh baku anak itu menangis, tidak baku anak itu nangis. Kami bermain bola di lapangan. Kami main bola di lapangan. Makanya sesuai dengan konteks kalimat. Contoh baku suhunya, tidak baku suhunya, terdiri atas atau dari, terdiri seorang pasien, seorang pasien, dan sebagainya. Siapa namamu, siapa namamu. Tidak mengalami Belanda, tidak aku. Contoh baku menghemat waktu, tidak baku menghemat waktu, pasti berbagi keringat, mengajar tinggal, tidak mengenai arti pleonasme. Contoh baku para juri, tidak baku para juri-juri, mundur, belakang, pada zaman dahulu, pada zaman terdahulu, hadirin, para hadirin, tidak mengenai diperkorek. Contoh baku khusus, tidak baku khusus, Sabtu, syah, sah, masyarakat, akhir. Halo semuanya, saya Nafila Salsabila Deviana, NPM 2211031121 dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang contoh menggunakan kalimat. Baik, materi selanjutnya adalah contoh kalimat menggunakan kata baku. Yang pertama yaitu, Ana dan Ani adalah saudara kembar yang sudah lama terpisah. Kedua, untuk mahasiswa baru dipersilahkan masuk ke aula gedung. Ketiga, siang ini terjadi kecelakaan lalu lintas. Aku melihat kejadian itu dengan mataku. Keempat, keputusan PHK berdampak buruk bagi perekonomian rakyat. Kelima, meski sekadar memberi saran, namun cara penyampaiannya wajib diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyu Kurnia, NPM 2211031142 dari kelompok 4A. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri kata tidak baku. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kata tidak baku. Kata tidak baku ialah kata yang memiliki ejaan atau pelafalan yang tidak sesuai dengan KBBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Artinya ialah, kata tidak baku adalah kata yang memiliki kesalahan dalam penulisan, ejaan, dan juga pelafalan. Contohnya seperti kata rezeki dan rejeki. Kedua kata tersebut merupakan dua kata yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada ejaan dan pelafalan. Kata rezeki dengan Z ialah kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti kata rezeki ialah kata baku. Sedangkan kata rezeki dengan J merupakan kata tidak baku karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasanya, kata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dipengaruhi bahasa daerah. Kata tidak baku juga lazim atau umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau non-formal. Sedangkan untuk percakapan formal atau situasi-situasi formal tetap harus menggunakan kata baku. Selanjutnya ialah ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku antara lain ialah bentuknya mudah berubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Berbeda dengan kata baku yang bentuknya tetap atau hanya itu saja, kata tidak baku bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau kondisi pada saat itu. Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang terakhir memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku.
karena akan memiliki kesalahan ejaan atau penulisan yang tidak sesuai dengan bahasa baku, tetapi tidak merubah makna atau arti dari kata tidak baku. Nama saya Maharani Aminati dan dari kelompok 4A. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat daftar kata tidak baku. Nah, di sini ada kata tidak baku dan kata baku. Saya hanya mengambil 10 contoh saja karena banyak kata tidak baku dan bakunya. Yang pertama ada akte. Itu kata tidak baku. Kata bakunya akta. Yang kedua amandemen. Itu kata tidak baku. Kata bakunya amendement. Yang ketiga ada analisa. Kata tidak bakunya. Sedangkan kata bakunya analisis. Yang keempat apotek. Kata tidak baku. Yang kata bakunya apotik. Yang kelima ada bis. Kata bakunya bus. Yang keenam ada batu bara. Tidak dipisah. Sedangkan kata bakunya batu bara tapi dipisah. Yang ketujuh ada beasiswa. Kata tidak baku beasiswa bea spasi siswa. Kata bakunya beasiswa tanpa dispasi. Yang ke-8 ada daripada. Kata tidak bakunya. Nah, di sini dari spasi pada. Sedangkan kata bakunya daripada tidak dipisah. Yang ke-9 ada esai. Kata tidak baku tapi dia pakai y. Sedangkan kata bakunya esai pakai i. Yang ke-10 fikir. Pakai f bendera kata tidak bakunya. Sedangkan kata bakunya pakai p pikir. Sekian itu saja yang saya jelaskan tentang materi daftar kita kata tidak baku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febitania, NPM 2211031038 dari kelompok 4A. Contoh kalimat menggunakan kata tidak baku. Yang pertama adalah saya sudah terima kiriman dari ayah. Yang kedua ada teman saya Kevin cerdik sekali. Yang ketiga ada kalian semua dipersilakan masuk sekarang. Yang keempat ada mereka semua saling bersalam-salaman. Dan yang terakhir ada aku melihat kejadian itu dengan mata kepalaku sendiri.